terakhir ini sharing tanya jawab. Saya harapkan audiens juga tanya terkait dengan RPJMD. Saya bangga jadi warga Probolinggo, terutama dari Kecamatan Besu. Desa digital untuk Kecamatan Besu, insya Allah sisanya 12 desa tahun ini sudah tuntas. Launchingnya mudah-mudahan semuanya juga sudah selesai semua terkait dengan alamat domain yang ke Kementerian Informasi RI. Sebabnya domainnya ini harus daftar ke kementerian. Insya Allah dengan satu data desa digital kita bisa memanjakan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat akan dimanja terkait dengan pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan, pelayanan-pelayanan yang lain. Insya Allah masyarakat warga kita tidak usah datang ke desa ataupun kecamatan. Nantinya berkas itu dengan sendirinya, istilah saya itu berkas melaku dewe, berkas identiti, make pondok tedungan, bikopian, untuk aku beri keterangan domisili entar ke sorbejet tak boleh tanya aki ya, tinggal buat aja ke alamat domain desa masing-masing, nanti bisa dilihat oleh Pak Tinggi sebagai verifikator. Nanti kalau betul-betul warga yang desa yang bersangkutan, nanti oleh adminnya itu segera dibuatkan. Jadi enak sudah tidak manual tapi pakai barcode. Nah, itu yang saya cita-citakan sejak tahun kemarin Pak Ketua ya, walaupun kecamatan itu tidak punya dana, karena saya lihat desa yang punya dana berarti desa harus ada inovasi. Kita hanya mendorong saja. Alhamdulillah di Kecamatan Besu setelah saya sampaikan kepada kepala desa mendapatkan support, dukungan, dan alhamdulillah sudah dianggarkan semua. Terkait dengan event-event, Pak Haji Subaidi tadi juga menyampaikan besok paling banyak, ya memang banyak, karena saya ini tanggap walaupun dikasih waktu 1 hari, saya langsung keliling ke desa-desa. Nggak nyuruh kasih, mohon maaf, nggak nyuruh Pak Jam sini kok keliling TV apa potensi yang ada di desa, saya langsung. Makanya paling banyak ya, karena kepedulian saya mudah-mudahan disupport juga dadanya oleh kabupaten. Kalau tidak disupport, karena saya biasa di NU sudah sering dorong. Ya kalau tidak narik urunan ya naruh urunan ya, seperti itu. Kebiasaan orang seperti itu memang saya sudah laksanakan sejak tahun 89, istiqomah di NU Bagiai. Sudah 36 tahun saya berkhidmat di NU, mulai dari sekretaris ranting Tanfidiyah. Alhamdulillah, nanti mudah-mudahan launching satu data ini bisa hari Jumat Pak Subaidi ya. Ketika hari Jumat selesai launching, kita adakan safari Jumat atau sambang masjid. Saya sudah melakukan setiap setengah bulan sekali. Kita bawa pengobatan pemeriksaan gratis. Saya bawa LKNU, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, anggotanya yang bidan, perawat Pak Kiai. Saya adakan itu ditambah dengan pijit refleksi, pijit kiro, tek-retek pembetulan tulang belakang. Mungkin ada yang ada saraf kejepit atau stroke ringan, insya Allah sembuh dengan izin Allah. Ketika kemarin dari Masjid Nurul Iman sampai mau maghrib itu baru selesai, jadi saking banyaknya warga yang minta pijat. Kalau pemeriksaan gratisnya insya Allah rata-rata 40 sampai 50 orang. Ini istiqomah sudah saya lakukan
Jadi walaupun misalnya ada support, kami sudah biasa melaksanakan kegiatan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini banyak. Saya akan mengadakan turnamen kejuaraan bulu tangkis Camat Cup. Saya sudah ada gedung, Pak Ketua. Mungkin nanti kalau ketika besok lagi bisa dilihat. Saya punya anak didik sekitar 50 dengan satu pelatih kepala dan 2 orang asisten pelatih. Alhamdulillah pelatihnya ini sudah di gedung olahraga PB Bahrul Ulum itu gedung ini di Pondok ada 2 lapangan. Alhamdulillah sudah ada yang juara kabupaten, nanti bulan 6 ada kejuaraan provinsi di Jember, kita kirim juga. Sudah ada hasilnya, Kiai. Sampai itu ada gamelan kerawitan event itu Desa Bago itu sudah lama di tempatnya SDN Busuk Agung. Kemudian musik patrol sudah pernah juara ketika ada kejuaraan musik patrol di Genggong, kita juga mengirimkan ke sana, alhamdulillah juga juara. Makanya kita adakan event seperti itu, momennya betul sekali. Nanti bisa tampil kalau tidak di Kecamatan Besuk, mungkin tampil di Gelora Merdeka Kerajaan. Kalau banyak event-event yang tampil, insya Allah banyak pengunjungnya, UMKM-nya ramai, insya Allah juga ada pengaruh kepada peningkatan ekonomi masyarakat, terutama UMKM yang ada di Kabupaten Probolinggo. Insya Allah nanti akan banyak perubahan terkait dengan visi dan misi Gus Haris 100 hari kerja. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kiai Didi, memang butuh dana miliaran dan alhamdulillah insya Allah sudah bisa ada solusinya Kiai terkait dengan kekurangan itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Pertama, perkenalkan saya tokoh merangkap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan. Di sini kami hanya mengusulkan. Yang pertama, mewakili dari tokoh agama tentang honor guru ngaji. Terus terang tahun ini untuk pengajuan honor guru ngaji 400.000. Alhamdulillah sudah ada kenaikan 100.000. Permohonan kami tiap tahun honor guru ngaji telat. Ujung-ujungnya lari kepala desa ngalangin. Biasa terima di bulan Ramadan. Untuk tahun kemarin itu telat, Pak. Telat. Jadi kepala desa yang menghalangi. Jadi permohonan kami tentang honor guru ngaji, yang pertama kalau bisa ditambahi. Yang kedua, mohon tunjangan tersebut tepat waktu sebelum hari raya, karena sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh para guru ngaji. Yang kedua, kami mewakili dari tokoh pemerintahan. Terus terang kami dari perangkat desa Ala Sumur Lor ingin punya status kejelasan tentang perangkat desa. Paling tidak nomor NIPT, nomor induk perangkat desa. Karena kami setiap pasca pilkades gonta ganti teman perangkat. Setiap habis pilkades mesti ganti perangkat. Nah, jadi kami mohon maaf, mohon bantuannya untuk kejelasan status kami dan perlindungannya. Yang ketiga, yang terakhir, kami mewakili dari tokoh masyarakat Desa Ala Sumur Lor. Di desa kami terdampak jalan tol. Alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir selesai, dan ada salah satu warga kami terdampak negatif jalan tol. Yang awalnya bertetangga sesat penduduk, ada satu warga kami yang tidak terkena, tinggal satu kakak. Itu terisolasi jalannya, tidak ada jalan. Awalnya ada jalan desa, jalan paving, karena terdampak jalan tol sekarang sudah terisolasi. Kami mohon bantuannya. Kami sudah bersurat kepada PT HKI, Jasa Marga, dan DPRD Kabupaten Probolinggo.
dan pada saat ini masih belum ada tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum. Gini Pak, saya kebetulan ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Satu mungkin terkait dengan keluhan di desa kami ya. Yang pertama itu mengeluhkan tentang lahan ya, lahan untuk tanah penguburan ya, tanah kuburan maksudnya. Ini rata-rata di desa Lusuk Kidul ataupun di desa sebelah itu mengeluhkan ketika memang ada orang meninggal, jadi untuk tanah kuburan. Nah, kemarin kebetulan saya pernah ikut musdus ya di desa ataupun di dusun, itu biasanya tidak goal, artinya ada yang membackup ke depan gitu. Karena kita sadar bahwa kita juga akan mati gitu Pak. Artinya lahan itu, nah kalau memang ini tidak bisa aturannya, ya ini mungkin carikan solusi. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua terkait dengan paparan Pak Zubaidi tadi tentang program nasional ya makan gizi ya, makan gratis lah ya. Nah itu mungkin lebih detail lagi penerimanya itu siapa gitu Pak. Apa kita juga termasuk atau cuma siswa yang masuk gitu Pak. Kemudian yang nomor 3, kebetulan background saya itu di Kemenak Pak ya. Yang saya usulkan ada program P3K. Itu biasanya berlaku cuma untuk yang di Kemendikbud ya. Yang untuk Kemenak itu biasanya ketika P3K itu direkrut P3K itu biasanya ditugaskan di sekolah negeri. Sedangkan kita maunya ya istilahnya kita kan tidak boleh jauh-jauh dari biar optimal ya, tidak boleh jauh dari tempat kita. Jadi saya mungkin mohon pada para legislator nanti mengusulkan ya supaya kita bisa diangkat kalau memang di P3K ditempatkan di tempat sekolah. Mungkin itu dulu ya, saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Dalib, Pak Ahmad, ini teman saya ini, putranya kebetulan pernah ngaji sama saya, lulusnya sama. Tentang honor guru ngaji ini, memang kemarin di perdanya itu naskah akademisnya, insya Allah kita ada perda baru, jadi sedang diatur proses pembuatan permennya. Jadi di PR baru sekarang ini ada 5 perda yang akan dibahas, di antaranya apa yang kita inginkan bersama. Tunggu saja karena masih proses. Ya, naskah akademisnya berubah dan lain sebagainya, dampaknya kita berubah. Yang kedua, kalau struktur tenaga desa nanti Pak Oka, kemudian dampak tol ini mulai kemarin Komisi 3 sudah hari yang lalu sudah ada tamu berkaitan dampak daripada tol. Ada dampak berkaitan dengan reklamasi, dengan jalan yang rusak, kemudian yang terisolir juga nanti akan ada bagian. Kita akan undang pemangku kepentingannya. Proses hari ini dipimpin oleh Gus Mati dan Mas Denny. Nanti tinggal kita menunggu rekomendasi. Pihak-pihak terkait juga tunggu. Termasuk surat yang sudah masuk itu jangan dikira mundur tapi diproses. Kalau dibutuhkan panja akan dibentuk panja karena dampak daripada tol ini luar biasa. Izinnya, dampak kerusakan lingkungannya dan sebagainya itu juga proses ya. Tapi ini tidak gampang juga karena proses perizinannya juga di provinsi. Tapi dampak lingkungannya dan lain sebagainya, jalannya yang rusak, proses. Sebelum penyerahan peresmian kita harus selesai sudah. Ini belum diserahkan. Jadi jalan tol ini belum diserahkan. Pokoknya sebelum diserahkan harus beres. Diserahkan harus beres. Jadi kerusakan lingkungan reklamasinya, kewajiban para penambang, para pemakainya, para pengelolanya, pihak-pihak terkait juga harus menjelaskan kepada kami. Dan kami juga melibatkan KPH apabila terjadi terpenuhi. Jadi ini proses. Ini baru 4 hari yang lalu kita sudah memanggil beberapa pihak. Kemudian yang saya juga dari makan bergizi gratis
ini masih proses. Memang makan gizi gratis ini, bergizi gratis ini hanya untuk siswa. Juga tentang pendanaannya masih belum dari pusat juga ini. Ada sharing dengan pemerintah kabupaten, proses ini. Makanya saya bilang di awal ini tidak serta-merta langsung. Ada beberapa proyek percontohan yang masih dilakukan. Jadi karena memang dananya besar. Ya, nanti juga ada 3 sistem. Ada yang memang dari pusat, ada memang yang kerjasama, ada yang pihak ketiga, ada macam-macam. Saya tidak terlalu teoritis, teknis, sebelum ada juknis nih. Saya nanti berandai-andai, karena hari ini semua banyak yang mengklaim bahwa saya sudah menjadi penyedia, saya sudah diajak kerjasama. Banyak. Sampai hari ini yang ada di Probolinggo itu masih di kota Probolinggo. Poskonya ada di Wonoasih. Kabupaten Probolinggo belum ada. Jadi kota Probolinggo lebih dulu. Jadi poskonya masih belum ditunjuk. Suratnya masih belum turun. Ya, hal-hal yang teknis seperti ini saya terakhir berkaitan dengan Pak Subri tadi di mana aja. Ya, karena beda dengan teman di Dinas. Saya 2 hari yang lalu ke Pak Bahtiar, kebetulan memperhatikan di sini juga, saya terima jadi juga. Kemudian saya kebetulan juga kakak kelasnya Pak Samsul, dan 8 tahun saya sama Pak Samsul. Di BPK saya 3 tahun, di Magelang saya 5 tahun. Kalau masalah P3, kemudian penempatan, tapi katanya Pak Oka penempatan, biasanya P3K kalau di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo 5 tahun masih nggak bisa untuk ya P3K, nggak bisa untuk ya, nggak bisa. Tetapi saya tidak tahu kebijakan itu kemana, tapi juga karena antara kebutuhan, kemudian berapa yang pensiun, ini juga harus gitu. Tapi di lingkungan Kemenak memang saya juga tahu tentang PPG-nya. Pada PPG yang 2021 sampai hari ini belum terrealisasi. Kemudian lupa sertifikasinya, ya banyak. Karena memang antrinya gitu. Nah, semoga nanti karena Kementerian Agama ini bukan pemerintah kabupaten, tetapi kita juga bisa berkoordinasi terhadap program-programnya. Kita bisa mengkomunikasikan ya, dengan Pak Samsul, dengan Pak Bahtiar. Ini biasanya perhatian sekali Pak Samsul. Nah, Pak Bahtiar juga ya, nanti bisa dikomunikasikan Pak. Jadi ya, saya bisa untuk mengomunikasi, untuk menyampaikan. Kebetulan beliau pernah bersama lama di sini. Dari 250 Pak menjadi 400, bukan dari 300, dari 250 menjadi 400. Itu injury time. Jadi mare dok pun mereka 22 sektor mereka dok mereka. Nah, tapi jumlah mare dok udah pimpinan saya mereka tanda tangan nyongok apa namanya honor, bukan honor, saya tidak marah honor, itu bukan honor Pak, insentif. Honor mereka berguna, mereka setahun sekalian mereka insentif guru ngaji mereka cocok 250. Maka kemarin pimpinan yang kemarin itu tidak mau, sehingga kita minta carikan cara harus ditingkatkan. Karena jumlah guru ngaji itu yang kita beri insentif itu ada sekitar 4.960 guru ngaji ke kabupaten. 4.960 itu berasal dari 15 tiap desa dikalikan 330 desa. Satu orang dikasih 400, maka butuh uang hampir 2 miliar kurang sedikit, 2 miliar sedikit. Akhirnya naik Pak Ongke. Setelah sekian lama 2 seker habis, akhirnya naik menjadi 400. Jadi alhamdulillah 400 ini sudah berlangsung insya Allah 2024 dan 2023 mungkin 2024 mungkin ya. Ini sudah berlangsung, sudah 400 insentif guru ngaji itu. Nah, komitmen ini terus Pak. Jadi karena kita dengan tetangga sebelah sudah jauh.
dengan Lumajang jauh, dengan Situbondo jauh, dengan Bondowoso pun jauh. Jadi komitmen kita termasuk komitmen Bupati dan komitmen pimpinan dan anggota DPRD, target kita insentif buruh maji perlahan harus meningkat hingga bisa mencapai insentifnya itu mudah-mudahan bisa mencapai 1 juta untuk tiap tahunnya untuk insentif buruh maji itu, ya perlahan. Karena dulu dari 2050 bertahun-tahun Pak Ibu, bertahun-tahun ke paling belum 4 tahun untuk secondnya lebih 2 second tapi 2 second ini kan. Akhirnya kita kemarin melakukan gebrakan nambah 150 nambah 1 second. Ongke nanti mudah-mudahan bisa sampai di 1 juta juga. Bersamaan dengan yang tadi dijelaskan oleh Pak Subaidi, kita punya perda baru namanya Perda Pondok Pesantren dan Perda Madrasah Diniyah. Perda Pondok Pesantren dan Perda Madrasah Diniyah salah satunya juga akan mengakomodir perihal mengenai insentif guru ngaji dan juga dana-dana operasional untuk Madrasah Diniyah. Karena madrasah ini di Probolinggo jumlahnya banyak, 1.500 sekian jumlahnya. Kalau pemerintah daerah tidak intervensi, maka perkembangan madrasah ini akan lambat. Jadi insya Allah dengan adanya perda ini mudah-mudahan ke depan nasib yang disampaikan tadi akan menjadi lebih baik. Yang kedua, saya tadi agak tidak mencatat soalnya mengenai perangkat Pak, bagaimana Pak? Kok setiap perangkat ini setiap pergantian kepala desa berganti? Kalau katanya Pak Camat, apakah bisa perangkat itu SK-nya itu yang menandatangani adalah bupati terpilih, bukan kepala daerah atau camat dan sebagainya. Sekarang bukan masalah boleh dan tidak boleh dulu. Sekarang kita lihat undang-undang terbarunya. Jadi undang-undang desa, undang-undang nomor 3 tahun 2024 itu undang-undang tentang desa. Di dalamnya juga mengatur mengenai perangkat desa. Justru di undang-undang terbarunya itu perangkat desa itu masih diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Masih. Jadi yang menandatangani itu masih kepala desa. Ini yang menandatangani SK perangkat desa itu masih kepala desa. Cuman nanti ya kitabnya di atas itu seperti itu. Kalau kita mau bikin aturan tak oleh Probolinggo perangkat desa SK-nya ditandatangani oleh camat atau kepala daerah malah tak bawa perangkat desa melanggar aturan yang ada di atas. Kita bikin peraturan berlawanan atau bertentangan dengan peraturan yang ada di atas itu juga tidak boleh. Maka yang bisa kita lakukan nanti adalah bikin perkada atau peraturan kepala daerah tentang tadi tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat. Itu di sana mungkin akan lebih spesifik bagaimana caranya sekiranya kepala desa itu tidak terlalu sewenang-wenang terhadap perangkat desa untuk mengangkat dan memberhentikan. Nanti kita bikin secara spesifik, boleh kita di sana mengatur di sana boleh aja Pak. Jadi mengatur syaratnya seperti ini, kita bikin syarat boleh. Harus seperti ini kepala desa kalau memberhentikan boleh, supaya tidak semena-mena diberhentikan. Syaratnya kepala desa kalau terlalu mampu syaratnya seperti ini boleh kita bikin peraturan seperti itu. Nanti berarti Pak caranya kita harus bikin peraturan kepala daerah secara detail. Kira-kira menampung dulu nanti apa yang sekiranya kepala desa tidak bisa serta-merta memberhentikan, tidak bisa serta-merta mengangkat. Jadi supaya enak, kepala desa nanti enak, perangkat juga enak, sama-sama enak. Kira-kira itu.